Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rahasia rezeki tersembunyi dalam daun pandan. Dalam tradisi Jawa, banyak orang percaya bahwa rezeki tidak hanya datang dari kerja keras semata, tetapi juga dari harmoni antara manusia, alam, dan doa yang tulus. Salah satu rahasia yang sering terabaikan adalah keberkahan yang tersembunyi dalam daun pandan. Sehelai daun hijau sederhana yang biasanya hanya dianggap pelengkap masakan, ternyata menurut primbon Jawa menyimpan energi kesuburan, ketenangan, dan penarik rezeki. Leluhur meyakini bahwa aroma harum pandan mampu membersihkan aura negatif, menenangkan hati, serta membuka jalan datangnya keberuntungan. Bayangkan, sesuatu yang tampak remeh di dapur ternyata bisa menjadi kunci keberlimpahan jika digunakan dengan laku yang benar. Inilah awal dari misteri besar yang akan kita kupas lebih dalam, bagaimana daun pandan bisa menjadi simbol sekaligus sarana rahasia rezeki tersembunyi menurut primbon Jawa. Filosofi daun pandan dalam primbon Jawa. Dalam pandangan primbon Jawa, daun pandan bukan sekadar tumbuhan dapur, melainkan simbol mendalam tentang kesuburan dan keseimbangan hidup. Bentuknya yang panjang, hijau, dan tumbuh berlapis-lapis dianggap sebagai lambang rezeki yang terus bertambah tanpa henti, sementara akarnya yang kuat di tanah melambangkan fondasi kehidupan yang kokoh. Aroma khas pandan dipercaya mampu menetralisir energi buruk, menghadirkan ketenangan batin, sekaligus membuka jalan datangnya keberkahan. Leluhur Jawa meyakini bahwa rezeki sejati tidak hanya berbentuk materi, melainkan juga kesehatan, ketentraman hati, dan hubungan baik dengan sesama. Karena itu, filosofi pandan mengajarkan bahwa keberlimpahan rezeki akan mengalir ketika seseorang mampu menjaga keseimbangan lahir dan batin dalam hidupnya. Penggunaan daun pandan dalam laku kehidupan. Bagi masyarakat Jawa, daun pandan tidak hanya hadir di dapur sebagai penyedap makanan atau pewangi alami, tetapi juga menyatu dalam laku kehidupan sehari-hari. Pandan dianggap sebagai media spiritual yang mampu menyalurkan energi positif. Dalam primbon, pandan digunakan untuk menjaga keselarasan rumah tangga, mendatangkan ketenangan, dan sebagai penarik rezeki. Oleh karena itu, banyak orang tua dulu yang selalu menyimpan pandan di sudut rumah, bukan hanya untuk wangi, melainkan sebagai simbol penjaga harmoni. Salah satu cara sederhana penggunaan pandan adalah dengan meletakkannya di pojok rumah atau kamar. Konon, hal ini diyakini mampu menolak energi buruk yang bisa mengganggu penghuni rumah. Keharuman alami pandan juga membuat suasana ruangan menjadi segar dan tenteram, sehingga orang-orang yang tinggal di dalamnya merasa lebih tenang, mudah berpikir jernih, dan hatinya lapang. Suasana batin seperti inilah yang menjadi pintu datangnya rezeki. Selain itu, air rebusan pandan juga sering digunakan sebagai sarana pembersihan diri. Mandi dengan air pandan dipercaya bisa membersihkan aura negatif yang melekat di tubuh seseorang, sekaligus memberikan rasa segar, ringan, dan damai. Banyak yang meyakini setelah melakukan mandi pandan, beban pikiran terasa berkurang, hati lebih ikhlas, dan langkah terasa lebih ringan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan hati yang bersih dan pikiran yang tenang, rezeki pun lebih mudah mengalir. Tidak hanya itu, pandan juga sering dijadikan bagian dari sesaji dalam doa atau ritual adat Jawa. Daun ini ditempatkan bersama bunga, kemenyan, dan makanan tertentu sebagai wujud penghormatan kepada leluhur sekaligus permohonan agar hidup senantiasa diberkahi. Dari sinilah terlihat bahwa penggunaan pandan bukanlah ritual kosong, melainkan sarana nyata untuk menghubungkan doa, niat tulus, dan energi spiritual, sehingga jalan rezeki lebih terbuka lebar. Rahasia rezeki di balik daun pandan. Primbon Jawa mengajarkan bahwa setiap benda di alam memiliki energi, termasuk daun pandan. Energi pandan dianggap sebagai penarik keberlimpahan karena sifatnya yang menenangkan dan menyuburkan. Keharumannya dipercaya mampu membuka hati seseorang agar lebih ikhlas, lebih mudah bersyukur, dan terhindar dari rasa iri maupun dengki. Inilah pintu pertama terbukanya rezeki, hati yang bersih. Dalam kepercayaan Jawa, rezeki tidak akan singgah di hati yang penuh kebencian atau ketamakan, melainkan pada hati yang tenang dan lapang, dan pandan adalah sarana untuk mewujudkan kondisi itu. Selain membersihkan hati, pandan juga dianggap mampu melancarkan energi kehidupan seseorang. Ketika digunakan dengan niat yang tulus, pandan diyakini dapat membantu melancarkan jalan usaha, mempermudah urusan pekerjaan, hingga membuka peluang baru yang sebelumnya tertutup. Banyak orang Jawa dahulu percaya bahwa ketika mereka menyimpan pandan di rumah atau menggunakannya dalam ritual, tiba-tiba ada saja rezeki yang datang,
entah berupa keuntungan usaha, bantuan tak terduga, atau kesehatan yang terus terjaga. Lebih jauh, rahasia pandan juga terletak pada filosofinya tentang kesederhanaan. Daun ini tumbuh subur hampir di setiap pekarangan, tidak sulit dicari, dan selalu memberikan manfaat tanpa banyak syarat. Dari sini, leluhur ingin mengajarkan bahwa rezeki sejati tidak harus selalu dicari dengan cara yang rumit atau jauh, karena justru hal-hal sederhana di sekitar kita bisa menjadi kunci keberlimpahan. Pandan seolah menjadi pengingat bahwa alam telah menyediakan sarana keberkahan, tinggal bagaimana manusia menggunakannya dengan bijak. Namun, rahasia ini tidak bisa dilepaskan dari niat dan laku seseorang. Daun pandan hanyalah perantara, bukan sumber utama rezeki. Energinya akan benar-benar bekerja ketika digunakan dengan keyakinan, doa, serta diiringi perbuatan baik. Tanpa itu semua, pandan hanyalah daun biasa yang aromanya cepat pudar. Tetapi bila disatukan dengan hati yang tulus dan amal yang ikhlas, maka pandan dapat menjadi magnet yang kuat untuk mendatangkan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Syarat utama agar pandan benar-benar membawa berkah. Dalam kepercayaan primbon Jawa, daun pandan tidak serta-merta menghadirkan rezeki hanya karena disimpan atau digunakan. Pandan hanyalah sarana, sedangkan kunci sejatinya ada pada niat dan laku seseorang. Tanpa niat tulus dan doa yang ikhlas, pandan hanyalah daun hijau yang cepat layu. Oleh sebab itu, leluhur menekankan pentingnya memulai setiap langkah dengan hati yang bersih, agar energi pandan mampu terserap dan bekerja secara maksimal. Syarat utama lainnya adalah sedekah. Orang Jawa percaya, rezeki adalah aliran energi, semakin sering dibagikan, semakin deras pula alirannya kembali pada diri kita. Pandan menjadi simbol keseimbangan energi itu, semakin harum ia menyebar, semakin banyak orang di sekitarnya yang merasakan manfaat. Begitu pula dengan sedekah, ketika kita ikhlas memberi, pintu rezeki baru akan terbuka dari arah yang tidak pernah diduga. Selain sedekah, syukur juga menjadi syarat penting. Pandan yang sederhana mengajarkan filosofi bahwa kebahagiaan dan keberlimpahan tidak selalu datang dari hal besar, melainkan dari kesadaran menghargai yang kecil. Dengan membiasakan diri bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, energi positif akan lebih mudah terkumpul. Energi inilah yang dipercaya mampu mempercepat datangnya rezeki. Terakhir, pandan hanya akan benar-benar membawa berkah jika diiringi usaha nyata dan doa yang konsisten. Tidak ada keberuntungan tanpa kerja keras, dan tidak ada keberkahan tanpa doa. Orang Jawa dahulu memadukan ketiga hal ini, pandan sebagai simbol, amal kebaikan sebagai perbuatan nyata, dan doa sebagai jembatan spiritual. Ketika ketiganya dijalankan dengan konsisten, pandan bukan lagi sekadar daun, tetapi menjadi magnet rezeki yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Dari seluruh penjelasan, jelaslah bahwa primbon Jawa menyimpan kearifan mendalam tentang rahasia rezeki yang tersembunyi dalam sehelai daun pandan. Pandan bukan sekadar tanaman dapur, tetapi simbol kesuburan, ketenangan, dan penarik energi positif. Filosofi pandan mengajarkan bahwa rezeki tidak hanya berbentuk harta, melainkan juga kesehatan, ketenteraman hati, dan hubungan yang harmonis. Namun, pandan hanyalah sarana, keberkahan sejati tetap bergantung pada niat tulus, doa ikhlas, amal baik, serta kerja keras yang dilakukan setiap hari. Oleh karena itu, jika kita ingin rezeki mengalir deras, mulailah dari hal-hal sederhana di sekitar kita, sebagaimana leluhur menjadikan pandan sebagai sarana penarik berkah. Jadikan daun pandan sebagai pengingat bahwa keseimbangan hidup, rasa syukur, dan sedekah adalah kunci utama dalam membuka pintu keberlimpahan. Dan tentu, jangan berhenti di sini, karena masih banyak lagi rahasia primbon Jawa yang bisa menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Nantikan pembahasan berikutnya agar perjalanan kita dalam memahami warisan leluhur semakin lengkap dan bermanfaat. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.